Sebuah anomali yang cukup bikin garu-garu kepala di pasar otomotif kita, yaitu nasib Suzuki Jimny yang sepertinya lagi kena mental health issue. Bayangin aja, mobil yang dulu statusnya lebih gaib dari hilal sampai ada goreng-gorengan harga yang nggak ngotak dan inden mengular bertahun-tahun, sekarang kondisinya berbalik 180 derajat. Unitnya ready stock, diskonnya udah tembus puluhan juta, tapi anehnya kok yang beli makin sepi. Secara teknis, Jimny tetaplah Jimny dengan sasis leather frame yang tangguh, sistem penggerak All Grip Pro yang juara di medan off-road, dan desain retro boxy yang ikonik banget. Tapi mungkin euforia mobil hobi ini mulai mentok sama realita ekonomi, atau justru konsumen udah mulai pindah ke lain hati yang lebih value for money. Jadi, apakah era kejayaan sang legenda cilik ini resmi berakhir karena pasar udah jenuh? Atau jangan-jangan harganya emang dari awal terlalu tinggi buat sebuah mobil yang secara build quality interiornya masih penuh dengan plastik keras? Mari kita bedah bareng-bareng kenapa diskon gede pun belum cukup buat menyelamatkan nasib si Jeep mungil ini. Kali ini kita akan membahas satu nama yang sempat jadi anak emas, tapi sekarang seolah mulai dianaktirikan. Suzuki Jimny. Ingat tidak masa-masa di mana mendapatkan mobil ini lebih sulit daripada mencari tiket konser Coldplay? Dari antrian yang mengular tahunan hingga harga yang digoreng gila-gilaan oleh oknum sales dan spekulan, Jimny pernah duduk di tahta tertinggi mobil hobi Indonesia. Namun, roda berputar cepat seperti ban AT-nya saat melibas lumpur dan kini kondisinya berbalik 180 derajat. Diskon mulai bertebaran hingga puluhan juta rupiah, stok di dealer tampak mulai berdebu, dan anehnya orang-orang yang dulu berteriak ingin meminang kini seolah pura-pura tidak lihat. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah pesona si kotak ikonik ini sudah luntur dimakan zaman? Ataukah pasar kita sudah mulai jenuh dengan janji-janji manis sebuah ikon? Mari kita bedah dari puncak kejayaan hingga realitas pahit di lantai dealer saat ini. Kilas balik ke tahun 2019, saat Suzuki Jimny JB74 pertama kali mendarat di Gias. Itu adalah momen bom atom bagi industri otomotif Indonesia, karena semua orang mendadak ingin jadi petualang dadakan. Bayangkan, sebuah mobil dengan mesin K15B yang sederhana, interior plastik keras, dan ruang kabin yang sempit bisa membuat ribuan orang rela menyetor uang tanda jadi tanpa tahu kapan unitnya tiba. Di masa itu, memiliki Jimny bukan cuma soal punya mobil 4x4, tapi soal status sosial. Kalau kamu punya Jimny terparkir di garasi, kamu dianggap sebagai orang terpilih yang punya akses khusus atau keberuntungan luar biasa. Euforia ini memicu kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Antrean atau inden resminya bahkan sempat menyentuh angka 5 hingga 10 tahun di beberapa dealer kota besar. Gila kan? Pesan sekarang dapatnya mungkin pas anak sudah lulus SD. Celah ini dimanfaatkan dengan cerdik atau mungkin licik oleh para spekulan. Harga resmi yang tadinya hanya di angka 300 jutaan mendadak melambung jadi 500 bahkan 600 juta rupiah di pasar gelap atau unit ready stock. Yang paling tidak masuk akal adalah fenomena harga bekas yang lebih mahal dari harga baru. Sebuah anomali otomotif yang membuat para pengamat geleng-geleng kepala, tapi konsumen tetap saja menelan harga tersebut demi sebuah gengsi. Suzuki Indonesia saat itu tampak kewalahan. Kuota dari Jepang sangat terbatas, sementara permintaan meledak. Jimny berubah dari sebuah mobil rakyat yang tangguh menjadi instrumen investasi yang lebih menjanjikan daripada emas. Masuk ke era 2024, Suzuki mencoba melakukan manuver besar dengan menghadirkan varian 5 pintu. Harapannya, mereka yang butuh fungsionalitas tapi ingin gaya Jimny bisa terakomodasi. Di awal peluncurannya, varian 5 pintu ini sempat kembali digoreng harganya. Masih ingat keributan di pameran besar gara-gara harga upping? Itu adalah puncak terakhir dari gelembung Jimny. Namun, hukum ekonomi tidak bisa dilawan selamanya. Begitu pasokan mulai stabil dan unit 5 pintu mulai banyak beredar, rasa eksklusif itu perlahan mulai terkikis.
Sesuatu yang banyak di jalanan biasanya tidak lagi dianggap istimewa. Sekarang, mari kita bicara jujur. Kenapa orang mulai meninggalkan Jimny? Faktor pertama adalah harganya yang sudah tidak relevan. Mesin 1500 cc tanpa turbo dengan fitur seadanya dibanderol setengah miliar. Logika mulai mengalahkan emosi. Konsumen Indonesia sekarang jauh lebih pintar dan punya banyak pilihan. Di rentang harga yang sama, sekarang ada mobil-mobil Tiongkok yang menawarkan fitur ADAS lengkap, interior mewah, dan tenaga yang jauh lebih besar. GWM Tank 300 atau sub-brand lainnya mulai membayangi dengan tampilan yang tak kalah gagah, tapi dengan kenyamanan layaknya mobil modern. Jimny yang tetap bertahan dengan resep jadulnya mulai terasa tertinggal. Lalu ada faktor kenyamanan. Mari kita akui, Jimny itu keras. Buat dipakai harian di kemacetan Jakarta, setirnya yang berat dan suspensinya yang loncat-loncat bukan pilihan yang bijak bagi punggung orang dewasa. Dulu orang rela menderita demi gaya. Sekarang saat tren lifestyle off-road mulai bergeser ke arah kenyamanan dan teknologi, Jimny mulai kehilangan pijakan bagi mereka yang bukan pencinta fanatik. Strategi Suzuki yang sempat membiarkan harga digoreng di awal juga menjadi bumerang. Konsumen merasa dikerjai. Begitu unit melimpah sekarang, mereka yang dulu kecewa justru malas untuk melirik kembali. Akibatnya, stok menumpuk. Dealer yang dulu sombong menolak membeli, kini mulai menebar pesan singkat menawarkan diskon. Tidak main-main, diskonnya mulai dari belasan hingga puluhan juta rupiah demi menghabiskan NIK tahun berjalan. Fenomena diskon besar ini adalah bukti nyata bahwa pasarnya sudah jenuh. Orang-orang yang benar-benar ingin Jimny sudah beli. Sisanya hanyalah pembeli emosional yang kini sudah beralih ke tren lain. Secara teknis, Jimny tetaplah mobil yang hebat untuk dunianya. Leather frame dan sistem all gripnya adalah legenda. Tapi masalahnya, 90% pemilik Jimny di Indonesia mungkin tidak pernah membawa mobilnya ke medan lumpur yang serius. Mobil ini menjadi korban dari kesuksesannya sendiri. Terlalu hype di awal membuat ekspektasi orang terlalu tinggi. Dan saat kenyataannya mobil ini hanyalah sebuah Suzuki yang sederhana, banyak yang merasa tidak sebanding dengan uang yang dikeluarkan. Jadi, apakah Jimny sekarang sepi peminat? Secara angka penjualan mungkin masih ada, tapi secara jiwa dan gairah pasar, suasananya sudah mendingin. Ia bukan lagi magnet utama di ruang pamer. Lantas, apakah masih layak beli? Jawabannya ya, jika Anda memang pencinta Jimny sejati yang paham apa itu solid axle dan tidak peduli dengan fitur layar sentuh sebesar TV atau kursi pijat. Saat inilah waktu terbaik untuk membeli bagi kamu yang dulu mundur karena harga digoreng. Kamu bisa mendapatkan unit dengan harga yang seharusnya bahkan lebih murah berkat diskon besar yang tersedia sekarang. Namun bagi mereka yang hanya mengejar gengsi, Jimny bukan lagi jawabannya. Gengsi Jimny sudah terdistorsi oleh diskon dan banyaknya unit yang kini sering terlihat di parkiran supermarket, bukan lagi di medan ekstrem. Pada akhirnya ini adalah pelajaran bagi kita semua, bahwa tren otomotif itu cair. Sebuah mobil bisa jadi investasi hari ini, tapi bisa jadi beban stok di dealer esok hari. Jimny tetaplah Jimny, si kecil yang tangguh, tapi pasar sudah beranjak dewasa.